Halo teman-teman, halo semuanya. Kita ketemu lagi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga di Rayudi Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Nah teman-teman, di kesempatan ini saya mau kembali berbagi dengan teman-teman ya, seputar terkait mobil pick up yang biasa kita pakai untuk mengangkat barang. Nah, saya mau bahas di sini teman-teman, kenapa kalau kita beli mobil pickup itu kita harus memeriksakan sasis mobilnya ya. Karena ada bagian-bagian tertentu yang berbahaya ya teman-teman. Kalau kita sampai tidak mengecek dengan cara yang benar, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti misalnya bisa terjadi kecelakaan karena bagian sasis itu bisa lepas ya. Maksudnya bisa lepas yang berkaitan dengan sasis, apakah itu dudukan showbreaker atau juga dudukan as balok dan lain-lain ya. Maka saya mau di sini mau jelaskan kepada teman-teman supaya teman-teman yang mau berencana beli mobil pick up atau teman-teman yang mungkin ya pengen cari-cari second gitu ya buat usaha gitu, bantu-bantu usaha, maka teman-teman coba perhatikan video ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, sebagai contoh ini saya mau memperlihatkan ya, ini sebagai contoh supaya teman-teman bisa lebih paham apa yang saya maksud pada video saya kali ini teman-teman. Nah ini kan sudah ketemu naproda ya, naproda ini mobil Mitsubishi SS ya teman-teman, sama dengan Futura Carry ya. Nah kemudian ini kan showbreaker ya, ini udah showbreaker naik ke atas, ini sudah apron ketemu. Nah kemudian ini releaser, ini sayapnya, armnya ini ya, coba perhatikan. Nah ini as baloknya nih. Nah, coba lihat baut yang nempel ke atas, ini nempel langsung di sasis ya. Nih dua baut di atas ada. Ini satu, satu. Nah, ada as balok kan. Tuh. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi ya, coba ya. Nah, coba lihat lebih detail lagi teman-teman ya. Nah, ini kan udah as balok ya. Ini udah as balok. Nah, ini nempelnya langsung di sasis kan nih. Lihat nih atas nih. Ini as baloknya, ini sasisnya. Nah, di bagian sini nih yang saya maksud ya. Di bagian sini nih kalau kita ngecek sasis jangan hanya lihat dari sisi luarnya aja. Kita mesti lihat dari sisi dalam. Kalau di sininya sampai terjadi keropos ya bahaya banget ya. Berarti ini bisa lepas. Kalau ini lepas maka ban akan menghantam ke spakbor. Lihat ya dari sini ya. Nih. Lihat kan ya, balok di radiator. Di radiator ini udah ketemu setir di sini. Nah, itu teman-teman ya. Baik teman-teman, itu sebagai contoh aja yang saya perlihatkan di awal video supaya teman-teman nyambung apa yang saya maksud pada video saya kali ini. Pemakaian sudah lebih dari 10 tahun atau 15 tahun bahkan sampai 20 tahun. Nah, kita mesti ekstra waspada, ekstra hati-hati saat kita membeli mobil tersebut. Mengingat ada kerusakan pada bagian sasis, biasanya itu keropos ya teman-teman. Tapi kali ini saya mau kasih tahu lebih detail lagi kepada teman-teman karena saya di bengkel sering punya pengalaman ya. Jadi saya berbagi, barangkali teman-teman tidak pernah terfikirkan ya hal-hal seperti ini. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut jangan lupa di subscribe channel ini. Mohon dukungannya teman-teman ya. Maklum channelnya masih baru. Terus kalau ada iklan yang pendek mohon ditonton juga, kalau yang panjang itu iklannya di skip aja ya teman-teman ya. Dengan demikian teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya sudah menggambar ya. Kita akan buat skema dan teman-teman
harus pakai imajinasi untuk bisa memahami apa yang saya akan jelaskan di sini ya. Nah ini kan saya sudah coba menggambar ya teman-teman ya. Hanya saya mengira-ngira aja. Saya nggak pintar gambar, hanya saya mengira-ngira aja, dan teman-teman saya akan jelaskan di beberapa menit ke depan ya. Nah jadi ini kalau mobil kita ambil contoh ya, mobil Mitsubishi SS gitu misalnya ya, atau Carry Futura ya, terutama yang pick up. Ini roda depan ya, saya udah tulis ya, roda depan ini sebelah kanan kita anggap ya. Ini depan mobil, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri ya. Ini roda depan. Kemudian di sini ada roda belakang ya teman-teman. Yang ini saya buat terpisah karena saya akan lebih spesifik, lebih akurat saya akan nanti jelaskan di bagian ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau mobil pickup itu dia berbeda dengan mobil contoh seperti Toyota Kijang ya, kayak Kijang Super, Grand Extra ya. Kalau mobil-mobil Kijang itu yang Grand Extra, Kijang Super atau Rover itu bodinya bisa diangkat ya teman-teman ya. Maksudnya bodinya tuh bisa diangkat, jadi sasisnya tinggal gitu. Dan untuk ukuran sasisnya untuk mobil Kijang itu tebal ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu mobil Kijang lama apalagi itu ya, doyok gitu ya, Kijang buaya itu tebal banget sasisnya. Dan kelebihannya bisa diangkat bodinya, yang tinggal sasisnya ya kan. Nah berbeda dengan mobil Mitsubishi T120 SS atau Carry ya, itu biasanya yang bisa diangkat itu hanya bagian baknya saja ya. Jadi bak belakang bisa diangkat, tapi kalau yang depan kepala itu nggak bisa dilepas ya teman-teman ya. Jadi dia mati gitu di pen, dilas, di klip mati gitu ya. Jadi nggak bisa dicopot. Nah itu sebabnya terkadang kita agak sedikit kendala kalau mengalami kropos ya. Nah di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman. Ini kita anggap aja dari atas mobil ya, kita melihat ini katakanlah nggak ada kepalanya nggak ada, baknya juga nggak ada, jadi polos ya. Kita coba teman-teman, kita akan melihat ini sasis dari bagian atas ya. Jadi ini sasis yang sebelah kanan, ini yang warna merah ini sasis sebelah kanan ya. Kemudian ini sasis yang sebelah kiri ya, kira-kira begini ya kalau saya perumpamakan ya kira-kira. Nah ini kan ada gearbox ini, jadi saya perumpamakan ini dari atas sasis, kita dari atas ya kita melihat ke bawah, ini ada gearbox ya, transmisi. Kemudian ini adalah as couple ya, join couple. Ini gardan, ini as roda kiri kanan ya, kemudian terhubung dengan roda ya kan. Nah di depan mesin ini di depan gearbox ini kan sudah ketemu mesin di sini ya, tapi mesin tidak saya gambar, hanya sampai di transmisi aja, sampai di gearbox aja. Nah coba teman-teman perhatikan ya, di antara ban ya, di antara ban depan sebelah kanan dan kiri ya, itu kan ada namanya as balok melintang ya. Nah kalau istilah bengkel tuh as balok ya teman-teman ya, seperti jembatan lah gitu, dia melintang. Nah itu tuh biasanya ini ya, saya perumpamakan as baloknya ini ya. Nah jadi as balok ini pada saat kita pasang ke sasis sebelah kiri dan sebelah kanan, maka kita as balok ini akan ketahan dengan baut ya. Baut ukurannya ukuran 17, kalau nggak 17 ya 19, diantara dua itu aja, baut baja ya. Nah ini yang saya kasih tanda biru bulat ini baut ya, baut pengikat as balok. Jadi setelah dua baut ini terpasang di antara sasis sebelah kanan dan sasis sebelah kiri, maka as balok ini akan mengikat di sasis ya teman-teman ya. Nah di as balok ini ya, bagian bawah yang saya gambar ini ya, yang ini nih. Nah ini kan ketemunya sudah langsung sayap, betul ya teman-teman ya, sayap ya, ada sayap di sini. Sayap itu biasanya ditempelkan di as balok, dia nongkrong di situ. Ada baut di sini ya untuk kita membaut. Nah ini ya di sini ya. Nah, ada bos-bosan kan untuk sayap. Nah sayapnya ke sini ketemunya ball joint ya kan, di sini ada ball joint. Nah setelah di ball joint ini atasnya ada shock breaker ya kan. Shock breaker ini langsung ke apron, langsung ke atas ya, ke bawah jok yang kita duduk kalau sebelah kanan, jok depan ya, langsung ke jok depan. Jadi di bawah jok kita itu kan langsung ban, bener ya, langsung ban ya. Nah kemudian dari sayap ini tuh kan ada stabilizer. Nah gini nih kira-kira ya,
Ini ke depan dia nih ya, ini stabilizer ya kan. Ini langsung terkait lagi satu ya di atas ya teman-teman ya. Ini di sini biasanya dikasih karet stabilizer. Nah, oke teman-teman, sampai sini udah bisa ketemu ya yang saya maksud ya. Nah, jadi antara shock breaker terus kemudian ball joint sayap ya, terus kemudian nap roda langsung ke ban ya, itu semua tertahannya di sini teman-teman ya, yang as balok yang nahan bagian bawah sayap ini ya. Kemudian yang atas ini kan ditahan langsung body ya, langsung uprod. Ini kan atasnya shock breaker ya, ini langsung ke dalam body, bawah jok kita duduk ya, langsung ketahan. Yang ada baut 3 itu sama baut tengah 1. Nah, yang saya mau kasih informasi lebih spesifik kepada teman-teman, di bagian sini ya, pada saat bautnya kita mengikat di atas sini ya, baik di sebelah as balok ya teman-teman ya. Jadi kita fokus di as balok ya. Nah, bagian yang kita ikat baut di sini ya, 2 kiri kanan ini ya, itu kan langsung terhubung dengan sasis ya ke atas ya. Nah, sekarang saya pindah ke sini ya. Ini kita jadikan as balok, ini sama dengan ini. Ya, teman-teman, ini kan tempat buat derek nih, buat derek ya kan. Ada dia itu ya depan ya. Nah, coba teman-teman perhatikan ya. Saat sasis itu kan kira-kira begini ya. Ini sambungannya ya. Nah, ini kiri kanan sama ya, teman-teman ya. Nah, kalau seumpamanya sasisnya itu kropos ya, terutama di sekitar baut 2 ini ya, apakah sebelah kiri atau sebelah kanan terjadi kropos di bagian ini, maka yang terjadi adalah as balok yang melintang ini ya, ketika terbentur di jalan berlobang atau di kecepatan tinggi ya, kena jalan bergelombang atau berlobang gitu ya, maka ini akan berbahaya kalau dia sampai lepas teman-teman. Kalau as balok ini sampai lepas, itu artinya posisi si ban akan menghantam spakbor ya. Si ban ini nih akan menghantam spakbor. Spakbor kira-kira gini ya, kalau saya perumpamakan kira-kira ya untuk spakbor ya. Nah, jadi saat ban ini berputar ya kan, ini kan sudah terhubung di sini, di atas diikat ya. Kalau sampai di sininya lepas, maka ban ini akan menghantam spakbor. Nah, kemudian yang terjadi apa setelah ban menghantam spakbor? Kalau saya terusin kan nggak enak ya teman-teman ya. Jadi maksudnya bisa terjadi kecelakaan gitu loh maksudnya. Nah, jadi poinnya di video ini teman-teman, yang saya mau kasih informasi buat teman-teman, bahwa ketika kita membeli mobil dengan kondisi sasis yang kropos, sebetulnya boleh-boleh saja, tetapi kita mesti melihat dulu di bagian mana yang terjadi kroposnya ya kan. Kalau terjadi kropos umpamanya tidak langsung di daerah sini ya, kita kan bisa ngolong tuh lihat kondisinya ya, bukan di sini daerah yang sekitar 4 baut ini kroposnya, maka teman-teman tidak terlalu berat gitu ya kerusakan sasisnya. Jadi kita bisa rapihin lagi ya. Artinya sekali kalau misalnya katakanlah di sini terjadi retak atau putus atau apa gitu ya. Nah, ini bisa kita perbaiki, tidak terlalu berbahaya saat mobil kita kendarai. Ya kan? Tapi kalau terjadi kroposnya di sini, di as balok bagian baut atas dan baut ini nggak bisa kencang alias dol karena terjadi kropos, maka permasalahannya akan berat ya teman-teman ya. Oleh sebab itu ketika teman-teman ingin membeli mobil second, coba pikirkan untuk mengecek lebih detail lagi ya kondisi sasis seperti apa. Saya saran buat teman-teman, kalau seumpamanya kropos itu terjadi hanya di bodi ya, mobil itu tidak usah dipermasalahkan. Yang penting jangan bekas nabrak ya teman-teman ya. Kalau bekas nabrak tuh agak sedikit berbahaya ketika kita mengendarai, karena posisi stabilizer ini bisa berubah ya. Jadi mobil nggak bisa dibalancing, nggak bisa dispuring maksudnya. Maksudnya nggak bisa dispuring. Kalau balancing itu hanya ban aja. Jadi untuk penentuan ban ini kadang di sini lebih mundur, kadang yang sana agak maju, atau begitu juga sebaliknya teman-teman. Karena terjadi perubahan di sini ya. Kalau dia tabrakan atau kalau dia bekas las-lasan juga, nah itu juga berbahaya. Jadi las-lasan lamanya kita harus tahu juga ya gimana bagus apa enggak. Nah teman-teman, jadi untuk secara kasat mata kadang kan sasis itu suka dipelingkut ya, suka dipelingkut tutup cat gitu ya. Nah itu yang kadang kita suka kecolongan. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih detail lagi melihat kondisi sasis ya,
maka teman-teman akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu ketika teman-teman ingin beli mobil pickup ya, kalau memang nggak paham gitu ya, ajak teman yang paham, ajak teman yang mengerti bagaimana cara kita mengecek sasis. Ya kan, lebih baik kita mengeluarkan sedikit biaya untuk ngasih teman kita daripada kita nanti sudah beli dengan harga yang murah bahkan bisa kecolongan teman-teman ya. Nah mungkin teman-teman sampai sini sudah bisa paham yang saya maksud. Jadi gambar ini saya hanya mau menceritakan kondisi sasis mobil pick up kita itu ya, untuk kita lebih berhati-hati lagi. Nah teman-teman, sampai sini aja dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nanti kita akan ketemu di video berikutnya. Akhir kata, salam sukses selalu dari Rayudi Channel. Thank you, bye.